Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Leni Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin lontong sayur lengkap dengan resep sayurnya bun. Untuk lontongnya aku bikin menggunakan rice cooker, tapi hasilnya mulus banget. Lontongnya kenyal dan gak lembek. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Yang pertama kita bikin dulu lontongnya. Di sini aku sudah siapkan 500 gram beras yang sudah dicuci dengan bersih. Ini beras yang aku pakai sehari-hari. Tambahkan dengan 1200 ml air. Di sini aku nggak tambahin garam ya bun, karena biar rasa lontongnya netral saat kita makan bersama sayurnya. Ini dimasak seperti kita masak nasi biasa ya bun. Nah sekarang lanjut kita bikin sayurnya. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, sama cabai merah. Ini akan kita kukus sebelum kita haluskan ya. Nanti setelah kita rebus, kita haluskan bersama kemiri dan ebi kering. Ebi keringnya jangan lupa direndam air panas dulu sebelum digunakan. Sekarang aku mau kukus dulu sayurannya. Ada kacang panjang dan labu siam. Kacang panjang yang digunakan setengah genggam aja. Untuk labu siamnya aku pakai 1 buah ukuran besar. Kalau teman-teman gak ada labu siam, bisa diganti dengan pepaya muda ya. Dan untuk bumbunya kita akan kukus juga. Ada cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Ini dikukus sebentar aja biar nanti sayurannya gak terlalu lembek. Kalau udah matang kita sisihkan dulu. Dan untuk bumbunya jangan lupa dihaluskan bareng kemiri dan ebi kering. Selanjutnya aku sudah panaskan minyak untuk menumis bumbu halusnya. Bumbu halusnya jangan lupa tadi ada bawang merah, bawang putih yang sudah dikukus sebelumnya. Lalu tambahkan dengan kemiri dan ebi kering lalu dihaluskan. Ya, ini kita tumis sampai bumbunya matang dan harum. Tambahkan serai, lengkuas, dan daun salam. Ini ditumis sampai benar-benar matang dan harum biar nanti sayurnya nggak langu. Setelah bumbunya matang, sekarang kita bisa tambahkan dengan 1200 ml santan. Ini aku peroleh dari 200 ml santan instan ditambah dengan air. Masukkan garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan penyedap rasa. Tambahkan juga dengan gula merah. Ini diaduk sampai tercampur rata dan jangan lupa untuk dites rasa. Ini sayurnya sudah mendidih nih bun, bisa kita masukkan sayurannya. Masukkan kacang panjang yang sudah dikukus dan labu siam yang sudah dikukus. Biar lebih sedap, tambahin juga dengan irisan daun bawang. Kalau teman-teman suka pete, sayuran ini bisa ditambahkan juga dengan pete, nanti rasanya lebih enak. Ini diaduk dulu dan masak sebentar aja biar sayurannya nggak terlalu lembek. Oke bun, untuk sayurannya sudah matang bisa dimatikan kompornya ya. Dan yang terakhir biar makin sedap ditambahin dengan bawang goreng. Untuk sayurnya bisa kita sisihkan ya. Sekarang kita lihat untuk lontongnya. Ini sudah matang ya bun, rice cookernya sudah dimatikan. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur sambil ditekan-tekan biar hasil lontongnya lebih halus. Oke bun, sekarang kita bentuk lontongnya ya. Sudah aku buat setengahnya. Kalau mau sama besar ini ditimbang sekitar 150 gram. Untuk bentuk lontongnya gampang banget, kalian bisa lihat di video. Kalau kalian mau langsung aja dibungkus ke dalam daun, boleh banget, disesuaikan aja dengan keinginan kalian ya. Cara yang seperti aku ini biar lontongnya sama besar dan lebih rapi. Satu resep ini kalau kita timbang masing-masing 150 gram bisa menghasilkan 11 buah lontong. Lontong yang kita buat ini awet 2-3 hari juga masih enak ya bun. Lontongnya tetap lembut, nggak berubah menjadi keras atau kering. Kalau semuanya sudah dibentuk bisa langsung kita bungkus menggunakan daun pisang. Untuk daun pisangnya jangan lupa dicuci dulu dan dijemur biar kering. Selanjutnya digarang di atas kompor biar nggak cepat sobek.
Nah, ini kita bungkus dan gulung seperti kita membungkus lontong pada umumnya. Pinggirannya kita tekuk dan kita sematkan ke belakang seperti ini, Bun. Lalu kita sematkan menggunakan staples atau tusuk gigi. Biar lebih rapi, pinggiran yang panjangnya ini aku gunting dan ini hasilnya. Lontongnya cantik dan rapi. Kalau semuanya sudah dibungkus, bisa langsung kita kukus ya. Ini kukusannya sudah dipanasin sebelumnya, langsung aja kita masukin lontongnya. Kukus dengan menggunakan api sedang selama 60 menit. Setelah 60 menit lontongnya sudah matang, sekarang bisa kita angkat. Biar lontongnya awet nggak cepat basi, ini kita tiriskan menggunakan baskom saring seperti ini. Dengan cara didirikan ya bun, biar airnya turun ke bawah. Didirikan seperti ini ya bun, dan tunggu sampai lontongnya dingin baru bisa kita makan. Kalau masih panas biasanya lontong masih lembek, jadi kita tunggu dingin dulu ya. Ini lontongnya sudah dingin, gak panas lagi. Sekarang kita lihat dulu dalamnya. Lontongnya mulus banget bun, hasilnya sempurna banget. Lontongnya lembut banget, sama sekali gak keras. Kita lihat dulu dalamnya. Ini kita potong-potong dulu ya, dan kalian bisa lihat lontongnya ini matang dengan sempurna. Teksturnya lembut banget, gak lengket, gak lembek. Pokoknya ini puas banget hasilnya, cakep. Tuh kalian bisa lihat ya, ini kenyal, lembut banget, sama sekali nggak keras, pokoknya top markotop deh. Selain pakai sayur yang kita buat, pakai bumbu kacang juga enak nih makan lontongnya. Oke bun, ini lontongnya udah siap. Sekarang aku mau tambahin pakai sayur yang tadi kita buat. Ini enak banget. Ini bisa jadi pilihan sajian saat lebaran. Kalau nggak bikin ketupat, kalian bisa bikin lontong sayur ini. Ini enak banget buat sarapan bareng keluarga di weekend bun. Pokoknya mantep banget, mantul dan mengenyangkan. Karena aku suka bawang goreng, ini aku tambahin lagi bawang gorengnya biar sedep. Yuk kita cobain yuk. Mulai sekarang nggak repot lagi deh bikin lontong daun. Sekarang kita cobain. Lontongnya ini enak banget, pas banget sama sayurnya, nggak kemanisan, nggak keasinan. Pokoknya mantul banget, kalian wajib banget coba. Lontongnya ini lembut banget, dijamin kalian suka banget. Yang belum pernah bikin lontong, cobain cara aku ini ya, dijamin anti gagal. Oke bun, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.